Ada satu kelelahan yang tidak terlihat oleh siapapun. Bukan lelah karena bekerja seharian, bukan lelah karena kurang tidur, melainkan lelah karena terus mengejar sesuatu yang terasa selalu menjauh. Setiap pagi bangun dengan pikiran yang sama. Bagaimana hari ini? Cukup tidak? Kalau nanti gagal lagi bagaimana? Uang tidak lagi sekadar alat hidup. Ia berubah menjadi penentu rasa aman, penentu harga diri, penentu tenang atau tidaknya batin. Dan anehnya semakin dikejar, semakin hidup terasa sempit. Semakin dipikirkan, semakin hati terasa sesak. Bukan karena kurang usaha, bukan karena malas, justru karena terlalu serius sampai lupa bernapas. Bagian pertama, saat uang berubah menjadi sumber cemas. Psikologi modern menyebut ini sebagai scarcity mindset, pola pikir kekurangan. Tapi di balik istilah itu, ada realitas yang jauh lebih manusiawi. Pola ini lahir bukan dari kemalasan, melainkan dari pengalaman hidup yang pernah kekurangan, pernah takut, pernah tidak aman, pernah merasa dunia bisa runtuh kapan saja. Saat itu, pikiran belajar satu hal, aman hanya jika punya cukup uang. Sejak saat itu, uang tidak lagi dikejar dengan tenang, melainkan dikejar dengan rasa panik. Masalahnya, pikiran yang panik tidak pernah benar-benar merasa cukup. Berapapun yang datang, selalu terasa kurang. Karena yang dikejar bukan angka, melainkan rasa aman yang tidak pernah selesai. Bagian 2, kenapa semakin dikejar semakin hilang? Uang memiliki sifat yang mirip dengan ketenangan. Ia tidak datang ke batin yang tercekik. Saat pikiran terus berkata, harus cukup, tidak boleh gagal. Kalau tidak dapat ini, hidup berantakan. Tubuh masuk ke mode bertahan. Hormon stres naik, keputusan menjadi sempit, kreativitas mati pelan-pelan. Dalam kondisi ini, seseorang memang terlihat sibuk, namun sebenarnya tidak hadir sepenuhnya dalam hidupnya. Banyak peluang terlewat bukan karena tidak ada, tetapi karena pikiran terlalu sibuk takut kehilangan. Ironisnya, uang sering menjauh bukan karena tidak layak, melainkan karena hubungan batin dengan uang sudah penuh tekanan. Bagian ketiga, cerita yang mungkin terasa akrab. Ada seseorang yang hidupnya dipenuhi target, bangun pagi langsung memikirkan uang, tidur malam masih menghitung kekurangan. Ia bekerja keras, ia tidak malas, ia bahkan sering mengorbankan waktu bersama keluarga. Namun semakin keras ia mengejar, semakin hidup terasa hampa. Sampai suatu hari ia bertanya pelan pada dirinya sendiri, yang sebenarnya aku kejar ini uang atau merasa aman? Pertanyaan itu menghantam lebih keras daripada kegagalan manapun. Bagian 4, titik sadar. Bukan uang yang dikejar tapi rasa aman. Disinilah banyak orang mulai mengerti satu hal penting. Uang hanyalah simbol. Yang sebenarnya dicari manusia adalah rasa aman, rasa cukup, rasa tenang. Stoikologi mengajarkan, fokuslah pada apa yang bisa dikendalikan, pikiran, sikap, respon. Tasawuf mengajarkan, ketenangan lahir saat manusia berhenti merasa menjadi penguasa segalanya. Ketika uang didekati dari rasa percaya, ia menjadi alat yang mengalir. Ketika didekati dari rasa takut, ia berubah menjadi beban. Bagian kelima, cara berdamai dengan uang bukan berhenti berusaha. Berhenti mengejar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Berhenti mengejar berarti berusaha tanpa tercekik. Beberapa langkah batin yang nyata. Pertama, pisahkan nilai diri dari saldo rekening. Nilai manusia tidak naik turun bersama angka. Kedua, berhenti menjadikan uang sebagai penyelamat emosi. Uang tidak diciptakan untuk menambal luka batin. Ketiga, latih rasa cukup sebelum rasa lebih. Batin yang cukup adalah magnet ketenangan. Keempat, bekerja dari niat bukan dari ketakutan. Niat memberi arah, takut hanya membuat lelah. Langkah-langkah ini tidak instan, namun perlahan batin mulai lapang. Bagian 6, saat ketenangan mulai datang. Menariknya, saat batin mulai tenang, peluang sering datang tanpa dikejar berlebihan. Bukan karena semesta ajaib, melainkan karena pikiran sudah jernih, keputusan lebih bijak. Energi hidup tidak bocor pada kecemasan. Rezeki bukan lagi sesuatu yang ditakuti, melainkan sesuatu yang dikelola dengan sadar. Hidup tidak harus terus diburu. Tidak semua yang baik harus dikejar dengan napas terengah. Tidak semua yang berharga harus dipaksakan datang hari ini. Ada fase hidup untuk berlari, ada fase hidup untuk berjalan, dan ada fase hidup untuk berhenti sejenak dan mengatur napas. Mungkin selama ini yang membuat lelah bukan kurang rezeki, melainkan terlalu keras pada diri sendiri. Sebelum menutup video ini, cobalah diam sejenak, tarik napas pelan, bukan untuk menenangkan diri secara paksa, tetapi untuk jujur pada apa yang sedang terjadi di dalam hati.
Selama ini, setiap kali uang terasa menjauh, apa yang sebenarnya muncul lebih dulu? Keinginan untuk berusaha lebih keras, atau rasa takut kehilangan yang diam-diam menguasai pikiran? Jika hari ini semua kejaran dihentikan sebentar, bukan untuk menyerah, tetapi untuk mendengar diri sendiri, apa yang sebenarnya sedang dicari? Apakah uang itu sendiri? Atau rasa aman yang sejak lama hilang karena hidup terlalu sering dipaksa kuat? Mungkin selama ini bukan rezeki yang enggan datang, melainkan batin yang terlalu lelah untuk menerimanya dengan tenang. Dan jika suatu hari nanti uang datang tanpa dikejar dengan panik, tanpa dikejar dengan rasa takut, kira-kira versi diri seperti apa yang ingin menyambutnya? Renungkan pelan-pelan. Tidak perlu dijawab hari ini. Tidak perlu diumumkan ke siapapun.